Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sena Pernata di channel yang selalu membahas tentang pembelajaran di SMK. Nah, sekarang saya sudah ada 2 mikrotik, yang artinya saya akan setting konfigurasi VLAN pada router. 2 router ini saya akan konfigurasi VLAN, yang satu sebagai router, yang satu sebagai switch. Let's go. Pertama-tama kita hubungkan dulu port 2 yang ke PC ke router. Kita masuk ke Winbox. Nah, di sini sudah terdeteksi untuk router pertama saya, yaitu ini. Kita connect dulu. Setelah itu kita ke sistem, kita reset dulu konfigurasi defaultnya, reset terlebih dahulu. Oke, kita tunggu resetnya supaya selesai. Kita tunggu. Kita refresh sampai muncul MAC address-nya kembali. Masih ngereset. Tunggu sampai masuk lagi ke Winbox. Coba kita refresh. Nah, ini udah ada MAC address-nya. Kita masuk lagi ke mikrotiknya. Nah, setelah ini kita close dulu ya. Ini supaya bersih. Close dulu semuanya. Kita mulai dari awal. Nah, untuk konfigurasi VLAN kali ini saya dikasih DHCP client. Di sini untuk topologinya seperti topologinya. Ini ada konfigurasi VLAN dengan 2 router. Ya, ini judulnya. Terus ini IP dari YSP yang saya nanti gantikan dengan DHCP client. Mungkin untuk settingan ini udah ada di video saya sebelumnya, untuk settingan yang nggak pakai DHCP client. Terus ini ada router pertama, terus ini router kedua difungsikan sebagai switch. Untuk header 1 ISP narik dari sini, dari ISP, terus keluar menuju header 2, terus ditangkap pada router yang satu ini pada header 1. Untuk IP nya yang VLAN 10 yaitu ini 192.168.1.1/24. Itu untuk VLAN yang 100. Untuk VLAN 200 ini 192.168.2.1/24. Nah, untuk yang klien ini kita hanya membutuhkan 1 buah komputer untuk uji coba VLAN-nya. Ini menjadi VLAN akses. Nanti portnya itu digeser-geser atau dipindah-pindahkan. Untuk port yang ke komputer ini dipindah-pindahkan nanti. Let's go, kita konfigurasi. Kita buka Winbox. Nah, ini Winbox-nya. Coba cancel dulu, cari MAC address-nya. Nah, ini terus connect lagi. Nah, setelah di sini langkah pertama yaitu ke sistem. Nah, yang di sistem yang diubah identity. Kita berikan identitas pada router ini. Ini sebagai router. Ini sebagai router. Yang router yang lagi satu itu sebagai switch. Nanti kita beri nama switch. Di sini kita beri nama router aja. Terus pergi ke interface. Nah, di sini kita klik 2 kali pada header 1, kita beri nama, yaitu header 1 seperti yang ini seperti topologi.
header 1 yaitu YSP. Nah, header 1 YSP, kita tulis YSP. Oke. Terus apply oke. Header 2 menyesuaikan, yaitu di sini VLAN 10 VLAN 100 dan 200. Ya, terus apply oke. Selanjutnya untuk nambahkan VLAN 100 dan 200 ini, klik tanda plus ini ya, diklik, terus klik pada VLAN. Nah, di sini kasih namanya yaitu VLAN 100 dan VLAN ID yaitu VLAN ID 100. Untuk interface-nya yaitu Ether 2. Apply dan oke. Terus untuk nambahkan VLAN 200, kita ulangi langkah seperti tadi. Untuk namanya yaitu VLAN 200, VLAN ID yaitu 200, terus interface-nya tetap Ether 2 dan apply oke. Setelah ini kita hubungkan Ether 1 itu ke internet. Caranya, karena di sini saya dikasih DHCP client, maka ini akan sangat mudah dilakukan. Kalau nggak pakai DHCP client, kamu itu pergi ke address dulu, IP address, tambahkan IP address dari YSP yang ini, tambahkan yang ini. Oke, kalau gitu saya praktekkan yang nggak pakai DHCP client ya. 192.168.88.1 100 tambah nomor absen, /24. Nah, untuk interface Ether 2, Ether 1, apply dan oke. Terus tambahkan lagi IP untuk VLAN 100 sama 200-nya. Ini VLAN 100 IP-nya segini dan VLAN 200 IP-nya segini. Oke, kita buat IP-nya 192.168.1.1/24. Ini untuk VLAN 100. Oke, apply dan oke. Tambahkan lagi sekali, yaitu untuk VLAN 200. 8.2.1/24 ya, ini untuk VLAN 200. Apply dan oke. Setelah ini, selanjutnya kita pergi ke IP, terus di sini dikasih root atau gateway dari YSP, yaitu 192.168.88.1 ya. Apply dan oke. Ini pastikan reachable ya, reachable Ether 1 ISP, itu pastikan, karena itu sangat mempengaruhi sekali. Ini kita close, kita masuk ke IP lagi, terus di sini pilih yang namanya DNS. Di sini dikasih DNS-nya yaitu 8.8.8.8, terus tambahkan lagi 1 yaitu 8.8.4.4. Dicentang allow remote request ya, centang. Oke. Terus selanjutnya kita coba di sini ping Google dulu, atau ping 88 dulu. Ping 88 mau, terus lalu kita lanjutkan dengan ping Google. Nah, ping Google juga mau. Selanjutnya kita tinggal setting pada VLAN-nya. Setting pada VLAN cuma segini, kita kasih DHCP server di sini ya. Untuk VLAN 100 sama 200 itu kita kasih DHCP server supaya nanti untuk port-portnya itu dapat IP sesuai dengan VLAN. Itu yang kita akan uji, apakah dia dapat IP sesuai dengan VLAN yang ditentukan atau tidak. Itu yang menentukan dia berhasil atau tidaknya.
Kita kasih DHCP pada VLAN 100 dulu, terus next. Nah, di sini pastikan untuk IP address-nya itu DHCP address itu yaitu sesuai IP yang pada VLAN 100 ya. Jangan langsung di next, nanti ada error, nggak tahu di mana. Untuk ini untuk IP dari VLAN 100. Terus next jika sudah benar. Nah, ini untuk IP pool atau rentang IP-nya atau rank IP dari VLAN 100 itu saya biarkan menjadi 254. Terus next. Nah, ini untuk DNS server, dia akan terisi otomatis karena di sini saya sudah diisikan, yaitu pada DNS setting saya isikan servernya itu 8.8 atau DNS servernya itu 8.8 dan 8.8.4.4. Nanti di sini akan terisi otomatis. Terus kita next. Untuk ini dibiarkan. Ini untuk berapa rentang waktu yang boleh dipergunakan oleh user atau rentang waktu yang sudah misalnya DHCP-nya itu tidak digunakan selama 10 menit gitu, maka dia akan terhapus otomatis. Di sini ini 10 detik ya. Ini 10 detik. Kalau dia memutuskan jaringannya selama 10 detik ini, maka DHCP-nya itu akan ke-reset lagi atau dihapus oleh secara otomatis dengan list time-nya ini. Oke, kalau gitu kita next. Nah, setup has complete successfully. Berarti ini sudah berhasil untuk DHCP setupnya untuk VLAN 100 dan kita ulangi untuk VLAN 200. Ini pilih VLAN 200, lalu kita next, pastikan IP-nya, next. Jika sudah pasti next, saya biarkan IP poolnya segini atau rank IP-nya segini, terus next. Terus DNS servernya juga terisi otomatis. Untuk ini biarkan. Oke, dah. Settingan yang di router 1 ini yaitu lagi satu kali ini, yaitu supaya bisa mengakses internet untuk setiap VLAN-nya itu kita kasih firewall NAT. Kita masuk ke menu IP, terus firewall, dan pilih yang bagian NAT yang ini. Awalnya yaitu letaknya di sini, filter rules. Terus kita pindah ke NAT. Di sini kita baru tambahkan, yaitu chainnya strc NAT, terus out interface-nya di Ether 1 karena ini sumber internetnya. Terus action-nya kita pilih masquerade. Dah. Dan oke. Apply dan oke ya. Nah, di sini untuk setting router 1 yang sebagai router ini sudah selesai. Kita menuju ke router 2 yang sebagai switch. Nah, Ether 1 itu akan digunakan untuk terang. Ether 2 bentar, ini ini Ether 2 yaitu untuk VLAN 100 atau VLAN dengan ID 100. Terus Ether 3 yaitu VLAN dengan ID 200. Dan untuk Ether 4 itu ya, sorry, ini Ether 4 untuk config. Berarti ini Ether 4. Ini Ether 4 untuk config. Berarti kabel yang dari PC itu masuk ke Ether 4 karena Ether 4 itu untuk config. Oke. Nanti kalau sudah selesai pada confignya, kalau kamu ingin masuk ke Winbox, tidak bisa dari Ether 1 sampai 3 karena Ether 1 sampai 3 itu digunakan untuk bridge dan VLAN. Yang untuk config itu khusus yang Ether 4. Oke, kita remote dulu untuk
routernya yaitu router 2, kita cancel dulu ya, kita remote lagi. Oke, ini udah masuk ke router 2. Nah di sini langkah pertama masuk ke sistem lagi, sama seperti tadi, isi identitas. Ini sebagai switch, ini perangkatnya router tapi kita fungsikan sebagai switch gitu, switch. Oke, terus pada interface juga dirubah. Untuk Ether 1 itu terang, dikasih keterangan yaitu terang, ini terang. Terus oke, dan Ether 2 yaitu pilan 100, dan Ether 3 pilan 200. Oke, saya ini apply oke, dan kasih juga keterangan pada Ether 4 yaitu sebagai config untuk kita konfigurasi. Oke, untuk kita konfigurasi yaitu hanya di Ether 4. Terus yang selanjutnya kita masuk ke menu yang namanya bridge ya. Di sini ditambahkan bridge. Ini untuk bridge 1 namanya itu bisa dirubah ataupun dibiarkan seperti ini juga boleh. Saya akan contohkan, biarkan saja seperti ini supaya tidak bingung nanti saat config-nya. Kita oke aja. Terus pindah ke bagian yang namanya port. Ini ke port. Terus di port ini ditambahkan yaitu interface-nya aja. Yang port yang digunakan yaitu seperti port 1, port 2, dan port 3 itu digunakan. Maka kita daftarkan port-portnya ini, yang sampai port 3 ini kita daftarkan yaitu Ether 1 dulu. Terus oke, tambahkan lagi. Untuk Ether 2 juga oke. Untuk Ether 3 untuk Ether 3 oke. Nah yang perlu diingat itu yang ini, hardware offload ini harus dicentang. Biasanya untuk defaultnya sudah dicentang, tinggal oke. Oke, ini sudah. Terus selanjutnya kita masuk ke bagian yang namanya switch. Nah, di sini yang paling penting. Kita pindah ke menu yang namanya pilan. Di pilan ini ditambahkan yaitu yang diubah pilan ID, yaitu pilan ID 100. Untuk port aksesnya, untuk port terangnya itu Ether 1, ini terang ya. Untuk port aksesnya yaitu Ether 2. Apply dan oke. Tambahkan lagi satu untuk pilan 200. Ini port terangnya yaitu Ether 1. Untuk port aksesnya itu Ether 3. Terus apply dan oke. Untuk sampai di sini kita pindah lagi ke menu port yang masih ada di jendela pada switch ini. Kita pindah ke menu port, terus Ether 1 diklik 2 kali. Nah, untuk pilan modenya ini dirubah menjadi secure, dan pilan header yaitu add if missing, yaitu ini berfungsi sebagai terang. Add if missing itu sebagai terang. Untuk pilan ID-nya yang terang itu nggak diisi. Oke. Dan selanjutnya untuk Ether 2 yaitu pilan 100, pilan modenya yaitu secure, dan pilan headernya yaitu always RIP, karena ini sebagai akses dari pilan 100. Nah di sini untuk aksesnya ini baru diisi ID dari pilannya yaitu ID 100. Oke.
Untuk Ether 3 secure, VLAN modenya secure, dan VLAN headernya yaitu always read. Ini sama sebagai akses ya untuk VLAN 200. Dan oke. Untuk Ether 4 ini jangan diapa-apain karena ini sebagai tempat kita config atau konfigurasi. Nah, setelah ini kita membutuhkan tambahan satu buah kabel, yaitu untuk yang router 1 dicolok pada Ether 2 dan yang lagi satu masuk ke Ether 1 pada switch. Ini sudah dimasukkan portnya, tunggu hingga terkoneksi portnya, yaitu sebagai router sudah tersambung di Ether 2 dengan yang router sebagai switch ini pada Ether 1. Jadi pada router 1 itu di Ether 2, yang sebagai switch ini di Ether 1, yaitu sebagai terangnya dia. Oke, setelah ini untuk konfigurasinya sudah selesai, tinggal kita tes untuk VLAN 100 dan 200 nya. Untuk ngetesnya kita cabut atau pindahkan port yang dari PC ini ke Ether 2, yaitu sebagai akses VLAN 100. Oke, di Ether 2 tunggu sampai kabelnya terkoneksi. Oke, kabel untuk Ether 2 sudah terkoneksi. Langkah untuk mengujinya, kita pergi ke klien ini untuk setting IP pada komputer ini. Change adapter option, terus pada Ethernet option, terus Ethernet IP4 yang version 4 ini diklik, terus properti. Di sini di setting obtain seperti ini. Biasanya defaultnya seperti ini. Kita setting obtain kedua-duanya. Terus oke dan close. Kita coba cek IP-nya di status dan detail. Di sini pastikan 3 digit pertama itu sama dengan yang di topologi, yaitu yang VLAN 100 yang ini 192.168.1. sekian. Yang di sini sudah mendapatkan yaitu 192.168.1.254, yang berarti untuk konfigurasi VLAN ini sudah berhasil. Ini sudah satu jaringan dengan VLAN 100. Untuk internetnya, karena tadi sudah disetting firewall NAT-nya, seharusnya di sini sudah bisa ping 888 dan Google 88 bisa. Terus sekarang coba kita ping Google, seharusnya bisa. Ya, seharusnya bisa. Ini sudah bisa. Oke, selanjutnya kita tes lagi untuk yang VLAN 200, yaitu yang IP-nya 192.168.2.1 yang sebagai gateway atau jalurnya yang kita setting pada Winbox tadi sebagai akses VLAN 200. Nanti semestinya di komputer itu dapat IP 192.168.2. sekian yang sampai 2 sampai 254. Kita masuk lagi ke sini. Ini sudah ada terbuka. Kita tinggal properti. Ingat, kabel yang untuk uji coba itu di
pindahkan ke Ether 3 yang sebagai VLAN 200. Ini sudah saya pindahkan. Terus version 4, terus properti. Di sini di setting juga uptime. Ini kedua-duanya uptime. Terus oke. Dan close. Di sini semestinya dia dapat IP seperti yang saya katakan tadi, yaitu 2 titik dari 2 sampai 254. Salah, kita cek statusnya di detail. Oke. Nah ya pasti ya, sudah ini untuk VLAN-nya sudah berhasil, karena di sini dia mendapatkan 192.168.2.254 yang dimana untuk VLAN 200 itu IP-nya 192.168.2.1 yang di mikrotik. Semestinya dia mendapatkan 192.168.2 dari 2 sampai 254. Yang di sini didapatkan yaitu ya benar 254 ya, yang paling terakhir dia dapatkan 192.168.2.254. Nah ini karena di setting DHCP maka dia akan dapat otomatis. Ini cara mengujinya. Untuk DHCP nya ini yaitu yes, berarti dia aktif. Oke, untuk tutorial hari ini cuma segitu dulu ya. Ini sudah sore. Ini untuk konfigurasi VLAN-nya seperti ini. Ini topologinya, dan video selanjutnya saya akan membuat tutorial yaitu untuk menggabungkan ini dengan konfigurasi router yang pertama saya buat itu menjadi satu atau menggabungkannya. Oke, sekian dulu ya. Dadah, bye. Oke.